Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi protokol kesehatan and also stay healthy. Kekeh tak mengakui putri kandungnya dari Weni Aryani, sekarang Reski Aditya tak bisa berkelit lagi. Pengadilan Tinggi Banten telah mengabulkan gugatan Weni dan menyatakan bahwa Reski adalah ayah biologis dari bocah perempuan yang lahir di luar pernikahan sah itu. Tapi mengapa Reski seolah malu mengakui darah dagingnya sendiri? Benarkah Reski akan mengajukan kasasi? Dan mengapa Citra Kirana terkesan tak mau menerima masa lalu Reski dengan Weni? Perasaan pedih lantaran tak diakui oleh orang tua kandung juga dialami oleh Indah Permatasari sejak dirinya menikah dengan Ari Kriting. Bahkan Nursyah, ibunda Indah, seolah tak peduli pada janin yang dikandung putrinya. Sampai kapan Nursyah menjauhi anak, menantu, dan calon cucunya itu? Benarkah Nursyah baru mau mengakui Indah sebagai anak jika Indah meninggalkan Ari? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas perseteruan Reski Aditya dengan Weni Aryani, mantan kekasihnya, serta konflik panjang antara Nursyah dengan Indah Permatasari dan Ari Kriting, anak dan menantunya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Awal Maret lalu, hati Weni Aryani seolah hancur lebur ketika gugatannya terhadap Reski Aditya terkait hak asal-usul anaknya ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Reski tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena di persidangan terungkap ia hanya punya hubungan bisnis dengan Weni, bukan hubungan asmara yang menghasilkan satu putri. Bukti berupa foto dan chat mesranya dengan Reski tak berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa memang ada hubungan spesial antara dirinya dengan Reski. Permintaan Weni untuk melakukan tes DNA juga ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Kemarin kita kalah ya, di PN Negeri kalah, di Polres Selatan juga kalah gitu kan. Ya itulah saya dan tim kuasa hukum kan hanya mampu ikhtiar. Saya bilang bahwa nanti kebenaran akan menemukan jalannya. Saat ini, saya sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memastikan istri dan anak saya dalam keadaan bahagia. Bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya. Seandainya kalau kita bisa ngulang, semua dilakukan secara kekeluargaan kan tidak akan seramai ini. Tapi selalu dibilang kalau kita ajak kekeluargaan selalu dibilang Reski nggak tahu apa-apa gitu. Kan lucu buat saya nonsen lah, karena ini kan menjadi public area ya. Semua sudah mengetahui, nggak mungkin Reski nggak tahu. Tak mau menyerah demi masa depan putrinya, Weni lantas mengajukan banding. Sejumlah bukti baru pun disertakan. Siapa nyana? 3 bulan kemudian, Weni mendapat kabar yang membahagiakan. Gugatannya dikabulkan Pengadilan Tinggi Banten dan Reski dinyatakan sebagai ayah biologis dari putrinya. Bola liar pun berbalik menyerang Reski. Mantan aktor papan atas itu dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum bila tak mengakui putri yang lahir dari rahim Weni. Konsep gugatan kita ini kan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu pasti akan timbul suatu kerugian. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada kerugian di situ. Dengan adanya kerugian itu makanya saya masukkanlah kerugian, nilai angka di situ. Angka itu untuk kebutuhan anak itu sendiri, sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya, itu untuk melengkapi gugatan kita. Rizky itu harus bertanggung jawab ya, terhadap keberadaan anaknya. Nggak perlu diperdebatkan sebenarnya ya. Harus menguji, kemarin itu sampai pada uji tes DNA dan sebagainya gitu. Saya melihatnya dalam perspektif perlindungan anak kedua belah pihak, baik itu Weni dan Rizky, itu mengabaikan hak anak sebenarnya.
Karena mereka kok yang tahu apakah betul itu anaknya atau tidak. Di sini saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada mereka. Jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari saya pastikan saya akan menyayangi dan juga menafkahi Naira. Saya nggak tahu ya, sebetulnya kan penetapan ini dari Pengadilan Tinggi Negeri Banten itu kan selama belum ada tes DNA, mereka menetapkan dan ayah biologisnya adalah Reski. Nah, untuk membuktikan ini semua ya Reski harus tes DNA. Kalau dia tidak ada tes DNA, saya nggak tahu pertimbangannya apa sih. Mungkin bisa ditanya ke Reski sendiri. Ya, meski bahagia, Weni tak mau bersorak terlalu cepat. Perjuangannya masih panjang. Putusan pengadilan tinggi belum ingkrah karena Reski masih punya waktu untuk mengajukan kasasi. Kami menunggu dari pihak respon dari pihak sana apakah akan melakukan kasasi atau ada langkah lain ya, kami menunggu aja sih. Ini masalah melibatkan anak di bawah umur. Jadi kita putuskan untuk tidak banyak bicara dengan media. Dia cuman pengen juga merasakan kasih sayang dari ayah biologisnya. Kan jomplang sekali gitu. Di Instagramnya Reski kan dia punya anak satu juga, tapi di sisi yang sini dia seperti mengignore, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Hati anak mana sih yang gak sedih? Dia kan seorang ayah juga kan, bagaimana terhadap anaknya? Gitu, sama aja, bukan boneka yang hidup begitu saja, gitu kan? Saya mohon aja buka mata dan telinga. Allah tidak tidur. Berusaha mengantisipasi strategi hukum yang ditempuh Reski, Weni menyiapkan mental untuk bertarung di tingkat kasasi. Ia justru bersyukur bila Mahkamah Agung mewajibkan Reski dan putrinya untuk melakukan tes DNA. Hanya saja, Weni yakin di hati kecilnya Reski tak mau melakukan hal itu. Bukan karena biaya tes DNA yang mahal, tapi karena Reski sadar akan kehilafannya di masa lalu. Saya mau mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh keluarga saya serta seluruh penggemar saya. Saya memohon maaf atas masa lalu pada saat saya muda yang saya lalui. Publik sudah mengetahui kemenangan bahwa ada keputusan dari pengadilan tinggi. Cuman penentuan itu ayah biologis kan belum dilakukan tes DNA gitu loh. Artinya keputusan pengadilan tinggi Banten ini men-challenge Reski Aditya gitu. Kalau memang benar bukan ayah, silakan tes DNA. Saya langsung berkoordinasi dengan pihak penggugat melalui pengacara saya bahwa saya bersedia untuk melakukan tes DNA terhadap. Justru kita sudah menawarkan untuk DNA, namun tidak terlaksana sampai dengan hari ini dikarenakan ya pada pertemuan itu pihak dari penggugat menyampaikan penawaran yang menurut ukuran kami sangat mencederai rasa keadilan bagi anak di bawah umur. Karena namanya terus disudutkan, Reski terpaksa membeberkan sejumlah fakta yang selama ini disembunyikannya dari awak media. Ternyata Reski tak jadi melakukan tes DNA karena pihak Weni mengajukan syarat yang memberatkannya. Benarkah syarat itu berkaitan dengan materi bernilai miliaran rupiah? Pada saat kita sampaikan keinginan kita untuk DNA, pihak penggugat kemudian melalui pengacaranya menyampaikan penawaran untuk jual putus. Reski tidak pernah menafkahi dari mulai umur 0 sampai umur sekarang. Seperak pun tidak pernah. Sempat dituding sebagai ayah tak bertanggung jawab oleh sebagian netizen, sekarang Reski banjir dukungan. Bersama Ciki, Reski berusaha mematahkan semua tuduhan Weni. Namun benarkah Ciki sangat gugup mendampingi Reski sehingga ia terus memegang tangan sang suami? Saya yakin ini adalah
Saya yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan untuk saya. Kita bicara tentang respon dari sang istri, saya melihat ya sedih. Ya, memang istilahnya itu sadness ya, memang kesedihan yang benar-benar sedih gitu. Dan saya lebih cenderung melihat bahwa dia bukan pada posisi yang punya bisa membuat situasi berubah. Nggak bisa, yang bisa mengubah situasi itu ya suaminya. Yang kedua, dia berada dalam kondisi bahwa dia menyadari bahwa ini terjadi di masa lalu gitu. Jadi ya mau gimana lagi? Saya melihat bahwa Reski ketika menyatakan hal tersebut, dia sangat nervous sih. Kenapa? Ditandai dengan sangat sering dan terdengarnya bukti bahwa dia menelan ludah. Yang berikutnya adalah ketika istilahnya Reski kemudian menyampaikan satu persatu segala macam, beberapa kali bibirnya sini, pinggiran bibirnya menegang, beberapa kali kayak ngedut gitu, negang gitu. Ini tandanya adalah orang ini sedang antara takut, stres. Dia lebih cenderung takut untuk melakukan atau menyampaikan dengan cara yang salah. Ya, bisa jadi memang tidak mudah bagi Reski untuk mengakui kisah asmaranya bersama Weni. Di sisi lain, Weni juga sempat kena mental ketika netizen menudingnya ingin cari panggung. Padahal jika ingin pansos, Weni bisa melakukannya sejak dulu saat nama Reski tengah berada di puncak karir. Bahkan, cinta terlarang mereka dirajut saat Reski baru saja ditasbihkan sebagai aktor favorit 2012 versi Panasonic Gobel Awards. Saat itu, Weni rela menjadi kekasih yang tak dianggap, sementara Reski melangkah pasti di red carpet bersama wanita lain. Yang pasti saat dirinya hamil, Weni berterus terang kepada Reski. Menurut Weni, dirinya memang tak mau mendesak Reski untuk menikahinya, karena ingin mendapat pengakuan lewat cara yang tidak elok. Namun saat Weni melahirkan, Reski yang baru pulang umroh bersama orang tuanya, sempat menjenguk Weni dan bayinya di rumah sakit. Dengan kata lain, keluarga Reski pun tahu Weni telah melahirkan buah cintanya bersama Reski. Lalu mengapa saat itu, setidaknya demi bayi yang tak berdosa, Weni tak menuntut pertanggungjawaban Reski? Kenapa baru sekarang? Balik lagi Mas ke pertanyaan Mas tadi, sudah besar. Anak saya sudah mulai menanyakan siapa ayahnya. Kayaknya sudah tahu betul berita-berita sebetulnya gitu kan. Ini kan 8 tahun jauh sebelum Reski ketemu dengan pasangannya. Gitu kan, ini sudah ada kejadian. Beda soalnya kalau saya masuk ke dalam rumah tangga mereka di saat-saat ini, itu beda cerita. Jadi saya tidak ada urusannya dengan pasangan Reski Aditya. Dan kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Ya, setahun pasca melahirkan, Weni sempat tersandung kasus penipuan yang membuatnya harus mendekam di sel tahanan selama 2 tahun. Setelah bebas, Weni juga belum berani meminta pengakuan dari Reski. Tapi, setelah putrinya berusia 8 tahun dan sudah mengerti arti seorang ayah dalam keluarga, Weni terpaksa mengungkap skandal cinta bersama Reski ke hadapan publik. Jika Reski akhirnya mengakui buah cinta bersama Weni, bagaimana status anak itu di mata hukum, agama, dan negara? Secara moral sudah jelas ya, siapapun yang terlanjur atau berbuat kilap, segeralah bermohon ampun ya, siapapun orangnya. Dan apabila dia ada anaknya dari hasil hubungan di luar nikah misalnya ya, kalau anak itu tidak salah, ya anak itu seperti tabula rasa ya, kullu mauladu yuladu alal fitrah, bahwa anak itu adalah bagaikan kertas putih, dia sudah ditakdirkan oleh Allah, dia harus lahir ke muka bumi ini. Tetapi selaku orang tuanya yang memang sudah benar-benar sudah jelas dan diyakinkan bahwa dia adalah ayah biologisnya dan ibu biologisnya, harus pertanggungjawabkan dan harus didaftarkan ke administrasi secara legalitas, biar ada legalitasnya si anak ini. Mencantumkan nama ayah di akte itu kan harus ada tesnya gitu. Mungkin menunggu kesediaan dari Reski untuk tes DNA supaya Keke bisa punya akte, ada ayahnya, ada ibunya gitu kan ya. Apapun ending perseteruan Weni dan Reski, tentunya harus mengedepankan hak dan kepentingan anak. Pokoknya kita cuma sebagai temen, saudara, kita cuma bisa ngedoain aja apapun yang terbaik buat mereka.
semua orang punya masa lalu, tapi semua orang juga berhak punya masa depan. Apapun itu ya saya hargai Reski, terima kasih Ciki. Pada akhirnya kalian mau buka suara, kita cukup bahagia dengan pernyataan kalian. Kita tidak mau menghancurkan kebahagiaan rumah tangga Reski dan Ciki. Di sini bukan bicara saya ya, tapi saya mewakili Weni. Tapi di sini ini Weni itu hanya memenangkan haknya untuk seorang anak, itu aja sih. Reski dan Weni mungkin tidak pernah tahu rasanya tak diakui sebagai anak kandung seperti yang dialami oleh buah hati mereka. Berbeda dengan Indah Permatasari yang bisa merasakan betapa sakitnya dijauhi oleh ibu kandungnya sendiri. Tapi benarkah setelah hamil, Indah baru merasakan betapa besarnya pengorbanan seorang ibu?